Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful, SPDME. Saya adalah salah satu dosen yang bertugas pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan secara singkat deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Ekonomi Koperasi. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Mata kuliah Ekonomi Koperasi ini adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi Ekonomi Pembangunan, di mana mata kuliah ini diprogram pada semester 4 dengan bobot mata kuliah sebanyak 3 SKS teori dalam satu semester. Mata kuliah ini menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Mata kuliah Ekonomi Koperasi ini fokus untuk membahas tentang konsep dasar, prinsip, nilai, dan tujuan koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, serta bagaimana koperasi mampu untuk berperan dalam peningkatan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta kesejahteraan anggota. Lebih lanjut, berikut adalah materi-materi pokok yang ada pada mata kuliah Ekonomi Koperasi. Yang pertama adalah karakteristik koperasi secara universal. Yang kedua, koperasi sebagai sistem sosioekonomi. Yang ketiga, koperasi sebagai unit usaha yang mempunyai tujuan ekonomi. Yang keempat, kedudukan koperasi dalam berbagai pasar persaingan. Yang kelima, kerjasama antar unit produksi. Yang keenam, sistem keuangan koperasi. Yang ketujuh, teori biaya transaksi di dalam koperasi. Yang kedelapan, analisa keputusan berdasarkan efisiensi. Materi kesembilan adalah potensi kewirausahaan di dalam koperasi. 10, terkait dengan pendirian koperasi. 11, kaidah-kaidah operasional untuk kepentingan analisa. 12, koperasi dalam kebijakan pembangunan nasional. Yang ke-13, kapasitas peran pemerintah dalam membangun sebuah koperasi. Yang terakhir, yakni analisa permasalahan yang ada pada koperasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau yang sering kita sebut dengan CPMK untuk mata kuliah ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu dan memahami gambaran koperasi secara umum. Yang kedua, mampu mengetahui dan memahami berbagai konsep yang tersusun dalam teori ekonomi yang dapat digunakan untuk menganalisis keunggulan koperasi. Yang ketiga, yakni mampu mengenali berbagai variabel kritis yang perlu diperhatikan dalam menganalisa dan membuat keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan. Nah, mata kuliah ini juga memiliki sistem perkuliahan yang hybrid, di mana beberapa pertemuan dilakukan secara luring dan beberapa pertemuan dilakukan secara daring. Pertemuan secara luring dilaksanakan di dalam kelas yang sudah disiapkan, dan pertemuan secara daring atau online dilakukan menggunakan aplikasi Zoom. Mata kuliah Ekonomi Koperasi ini juga memiliki bobot penilaian, di mana mata kuliah ini ada 4 item dalam penilaian. Yang pertama adalah kehadiran, di mana kehadiran mahasiswa ini dinilai atau memiliki bobot sebesar 10%. Yang kedua adalah nilai harian, tugas, dan juga diskusi kelompok yang dilakukan. Ini memiliki bobot sebanyak 20%. Kemudian yang ketiga, ada ujian tengah semester, di mana ini memiliki bobot sebesar 30%. Dan yang terakhir, ada ujian akhir semester atau UAS, di mana
Bobot penilaian untuk UAS ini sebesar 40%. Nah, demikianlah paparan singkat mengenai deskripsi mata kuliah Ekonomi Koperasi. Yang selanjutnya silahkan disimak dalam video pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Siap untuk mengikuti perkuliahan pada sore hari ini? Siap. Oke, ini saya suka semangatnya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada sore hari ini, tadi sudah semangat, tapi semangat tidak cukup. Kita perlu sertai dengan doa, agar apa yang kita sampaikan, kita pelajari hari ini, bisa kita terima dengan baik. Doanya saya pimpin sebelum kita kuliah hari ini. Silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian, pertama-tama saya absen dulu, mengecek kehadiran Anda. Anissa? Siti Mulyani? Firman? Rusmin? Irmayanti? Nurfadila? Litania? Dwi Astuti? Helniana? Oke, hadir semua ya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita ada di pertemuan kedua pada mata kuliah Ekonomi Koperasi. Nah, saya sampaikan kembali bahwa capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, yaitu Anda diharapkan mampu untuk mengetahui dan memahami gambaran koperasi secara umum. Yang kedua, Anda diharapkan mampu mengetahui dan memahami berbagai konsep yang tersusun dalam teori ekonomi yang dapat digunakan untuk menganalisis keunggulan koperasi. Dan yang ketiga, Anda diharapkan mampu untuk mengenali berbagai variabel kritis yang perlu diperhatikan dalam menganalisa dan membuat keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan. Nah, selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita kuliah pada sore hari ini, Anda diharapkan untuk mampu menjelaskan tentang prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi yang mana? Adalah prinsip koperasi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Hal yang harus Anda capai di akhir perkuliahan. Anda sudah harus bisa untuk menjelaskan prinsip-prinsip koperasi Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada materi di pertemuan kedua hari ini, saya mau refleksi dulu. Saya mau coba tanya dulu, mau melihat daya ingat Anda tentang apa yang kita pelajari di pertemuan 1 minggu lalu. Yaitu tentang sejarah lahirnya koperasi di dunia. Nah, bahwa ternyata, teman-teman sekalian, koperasi bukan hanya ada di Indonesia. Ya kan? Seperti yang minggu lalu kalian bilang, Pak, saya kira koperasi itu hanya ada di Indonesia. Ternyata tidak. Koperasi pertama yang ada di dunia lahir di mana? Koperasi pertama, ada yang masih ingat? Silakan Anissa. Di Inggris. Memangnya apa yang terjadi? Bisa enggak diceritakan apa yang terjadi di Inggris pada saat itu yang memicu lahirnya koperasi di Inggris? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi koperasi itu muncul dari ketidakadilan sosial dan ekonomi yang terjadi akibat revolusi industri pada abad ke-18 dan 19. Jadi Pak, koperasi pertama kali itu muncul di Eropa, lebih tepatnya di negara Inggris. Jadi koperasi pertama kali didirikan itu koperasi konsumen. Oke, boleh tepuk tangan untuk Anissa. Nah, jadi bahwa koperasi pertama itu bukan di Indonesia adanya, tapi di Inggris. Apa yang memicu terjadinya atau lahirnya koperasi di Inggris pada saat itu adalah terjadi revolusi
industri, di mana tenaga-tenaga manusia pada saat itu diganti oleh mesin-mesin yang canggih. Sehingga dengan mesin yang canggih itu, maka banyak orang yang di PHK, yang dipecat, karena tidak butuh lagi tenaganya mereka. Karena untuk memproduksi sesuatu pada saat itu, lebih efisien menggunakan mesin, lebih cepat dibanding dengan tenaga manusia. Sehingga tenaga manusia pada saat itu banyak yang dipecat, di PHK. Karena di PHK, akhirnya mereka tidak punya pendapatan. Sedangkan perut harus diisi. Mereka punya kebutuhan kan? Nah, sehingga apa yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya? Pinjam kiri kanan. Datangi rentenir. Pinjam uang untuk bisa memenuhi kebutuhan. Nah, tapi kan itu dilakukan terus. Pinjamannya dia tidak bisa dia bayar. Karena tidak ada pendapatan. Kok tidak ada pendapatan? Karena tadi sudah di PHK dia. Ya kan? Sehingga singkat cerita, datanglah seorang pelopor pada saat itu, yakni Robert Owen, yang menginisiasi lahirnya koperasi pertama di dunia. Nah, singkat cerita, sampai masuk ke Indonesia sistem koperasinya ini. Nah, kita sudah pelajari juga minggu lalu tentang definisi dari koperasi Indonesia, di mana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, definisi koperasi dikatakan bahwa koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sehingga kita sudah tahu bahwa ternyata koperasi ini adalah badan usaha, di mana dalam operasinya dia menjalankan usaha-usaha untuk mendapatkan keuntungan dan juga untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Jadi koperasi itu ada prinsipnya yang harus dia pegang dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, prinsip ini yang menjadi kunci. Apa prinsipnya? Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita akan bedah satu-satu tuh. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 25, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, ini Undang-Undang tentang perkoperasian. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2, itu tertuang tentang prinsip-prinsip koperasi. Nah, kita akan lihat satu-satu tuh. Nah, ini dia prinsip koperasi Indonesia berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, prinsip yang pertama, dikatakan bahwa keanggotaan sebuah koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka. Jadi ada dua hal di situ. Bahwa keanggotaan itu yang pertama, dia sifatnya mesti sukarela. Yang Anda pahami tentang sukarela apa? Tidak dipaksa. Tidak dipaksa, oke. Litania bilang sukarela itu tidak dipaksa. Ada lagi yang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri, oke. Sukarela itu tidak dipaksa. Itu atas kemauan sendiri, dari hatinya, dari kesadaran dirinya, untuk masuk sebagai anggota. Jangan dipaksa. Timbul pertanyaan, memangnya Pak, kenapa kalau dipaksa? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Kira-kira kenapa sih kalau orang itu dipaksa masuk sebagai anggota koperasi? Bahwa kalau dia dipaksa jadi anggota koperasi, kemungkinan besar dia tidak akan berpartisipasi aktif. Ya kan? Dia tidak akan berpartisipasi aktif dalam koperasinya. Kenapa? Karena dia dipaksa. Kasus nyata, Koperasi Unit Desa, KUD, yang hari ini sudah hampir dibilang sudah tidak ada. Tinggal papan namanya. Kenapa? Karena memang pada awalnya KUD ini itu top down. Tidak dari bawah. Anggota-anggotanya itu dalam tanda petik terpaksa masuk atau dipaksa masuk sebagai anggota. Langsung dicatat. Bukan atas kemauan dirinya. Sehingga atas segala kegiatan yang dilakukan koperasi, dia tidak berpartisipasi aktif. Padahal apa kuncinya koperasi? Hidup matinya koperasi tergantung dari partisipasi
anggotanya. Itu pentingnya partisipasi dalam sebuah koperasi. Karena kalau dia masuk sebagai anggota, tidak atas dasar sukarela, maka partisipasinya pasti akan rusak. Satu fakta, ini saya ambil dari penelitian saya tahun 2023. Saya meneliti tentang satu koperasi mahasiswa, lebih khususnya pada partisipasi anggotanya. Nah, hasil temuan saya bahwa ternyata menurut perkembangan zaman, koperasi mesti melakukan transformasi. Koperasi harus segera mengadopsi teknologi. Untuk apa? Salah satu dampaknya adalah untuk meningkatkan partisipasi anggotanya. Itu hasil penelitian yang saya lakukan di tahun 2023. Nah, tahun 2024 kemarin, saya hilirisasi itu menjadi sebuah pengabdian masyarakat, di mana saya latih teman-teman pengurus koperasi mahasiswa untuk segera melakukan langkah-langkah transformasi. Karena apa? Agar partisipasi anggotanya itu bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu terkait dengan poin sukarela. Nah, katanya juga keanggotaan itu mesti bersifat terbuka. Kira-kira seperti apa maksud dari terbuka yang Anda pahami? Bahwa anggota itu harus terbuka. Di mana tidak boleh ada, ya, tidak boleh ada pembatasan-pembatasan. Misal, kita ambil contoh, koperasi nelayan. Kan ini kita ada di wilayah pesisir ya, kampus kita. Koperasi nelayan. Kira-kira koperasi nelayan ini terbuka untuk siapa? Untuk seluruh nelayan. Mau nelayannya itu orang Bugis, mau nelayannya itu dari suku Tolaki, mau nelayannya itu dari Jawa. Selama dia adalah nelayan, maka terbuka bagi dirinya untuk masuk sebagai anggota koperasi nelayan. Pak, bagaimana kalau petani? Boleh enggak masuk sebagai anggota koperasi nelayan? Jawabannya, tidak. Kenapa? Karena pada dasarnya, koperasi itu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Nah, kalau koperasi nelayan tadi anggotanya siapa? Nelayan. Berarti dia akan menyediakan kebutuhan-kebutuhannya si nelayan. Kalau koperasi mau ke situ, kalau petani mau ke situ, maka petani tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dia sebagai petani. Karena tidak ada disediakan di koperasi nelayan. Nah, itu kira-kira maksud dari keanggotaan mesti bersifat, yang pertama sukarela, yang kedua dia harus terbuka. Nah, kita lanjut ke poin kedua, atau prinsip yang kedua. Dikatakan bahwa pengelolaan koperasi itu harus dilakukan secara demokratis. Apa yang dimaksud dengan demokratis yang Anda pahami? Demokratis. Keseluruhan, semua punya hak yang sama. Semua berhak mengemukakan pendapatnya. Makanya dalam koperasi ada yang dikenal dengan one man one vote. Satu orang satu suara. Jadi kita sebagai anggota, sekalipun anggota biasa ya, kita itu punya hak suara. Mau dibawa kemana ini koperasi kita? Kita punya hak suara, sekalipun kita bukan pengurus misalnya. Hanya anggota biasa. Tapi kita punya hak yang sama untuk menyuarakan pendapat kita. Diminta ataupun tidak diminta. Jadi tidak mesti, kalau Anda nanti jadi anggota koperasi, kayaknya saya punya ide nih, untuk koperasi saya. Anda bisa lakukan itu. Sampaikan pendapat Anda. Tidak mesti nunggu rapat anggota koperasi, tidak. Anda boleh menyampaikan itu kapan saja. Anda punya hak suara. Beda dengan badan usaha yang lain. Ya kan? Ada kan badan usaha lain yang BUMN itu, yang Anda biasa simpan uang di situ. Ya kan? Sebanyak apapun uang Anda di situ, kayaknya Anda tidak pernah deh dipanggil untuk dimintai pendapatnya. Siapa namanya? Rusmin ya? Rusmin. Pernah enggak Rusmin dipanggil oleh Bank A misalnya? Karena Rusmin ada tabungan banyak di sana. Dipanggil, Saudara Rusmin, kami butuh pendapat Anda untuk kemajuan Bank A ini. Kan tidak pernah. Nah, sistem koperasi, dia mengakomodir itu. Makanya disampaikan bahwa prinsip koperasi, pengelolaannya itu dilakukan secara demokratis. Semua orang punya hak yang sama untuk bersuara. Mau dia anggota lama, mau dia anggota baru, selama dia anggota koperasi, dia punya hak untuk
vote, untuk bersuara. Nah, sehingga dikatakan bahwa koperasi itu dilakukan secara demokratis. Dia dikelola secara demokratis. Dari kita untuk kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, kita lanjut pada prinsip pembagian SHU. Nah, ini SHU ini adalah sisa hasil usaha. Atau bahasa kerennya kalau di perusahaan itu profitnya, keuntungannya. Nah, kalau dalam koperasi dia disebut sebagai SHU. Nah, prinsip ketiga mengatakan bahwa pembagian SHU ini dilakukan secara adil. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tahu dulu yang Anda pahami soal kata adil itu yang kayak bagaimana? Adil. Silakan Helmiana. Setara. Adil itu menurut Helmiana adalah setara. Yang lain? Titania mengatakan bahwa Pak, adil itu adalah sama rata. Nah, misal saya kasih contoh dulu deh. Saya kasih contoh. Misal SHU koperasi kita ini itu 10 juta yang akan dibagikan ke anggota. 10 juta ini yang akan dibagikan kepada anggotanya. Nah, apakah kalau saya bagi ke Dwi Astuti 1 juta, ke Firman 1 juta, ke Rusmin 1 juta, begitu juga dengan yang Anda yang lain 1 juta. Apakah menurut Anda itu adalah pembagian SHU yang adil? Adil. Karena pembagiannya sama rata. Justru itu letak yang tidak adilnya. Kalau kita bagi SHU rata, 1 juta di sini, 1 juta di sini, 1 juta di sini, justru itu yang tidak adil. Kenapa? Karena bisa saja litania partisipasinya di koperasi itu banyak. Misalnya litania ini dalam 1 tahun koperasi berjalan, dia sering sekali menggunakan jasanya koperasi. Hampir tiap hari dia ada di koperasi untuk memanfaatkan jasanya koperasi. Sedangkan si Dwi Astuti, dia mungkin 1 bulan syukur-syukur kalau 1 kali dia, ya, apakah dia belanja di koperasi atau dia pinjam uang di koperasi. Nah, pada saat pembagian SHU, keduanya saya kasih sama-sama 1 juta. Adil enggak? Enggak. Justru kalau saya kasih rata, maka disitulah letak ketidakadilannya. Makanya, dalam prinsip ini, dia katakan bahwa pembagian SHU-nya itu dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya. Siapa yang jasa usahanya tinggi, maka dia berhak mendapatkan SHU yang lebih tinggi. Kalau yang partisipasinya rendah, ya dia juga dapatnya rendah juga kan? Karena kalau yang satu tinggi partisipasinya, yang satu rendah, dan keduanya dikasihkan nominal yang sama, maka itu yang tidak adil. Pasti kecewa dong yang partisipasinya besar. Kalau saya partisipasinya besar, tapi dapatnya sedikit, akan kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Bahwa dalam koperasi karena tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggotanya, bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini kan perbedaan tujuan dari koperasi dan badan usaha yang lain. Badan usaha yang lain kan, dia pengennya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan koperasi tujuan utamanya adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Sehingga prinsip keempat mengatakan bahwa pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, artinya jangan tinggi-tinggilah. Kalau misalnya itu ada bunga, kalau di koperasi disebut balas jasa, jangan tinggilah dibebankan kepada anggota gitu. Ya kan? Sesuai dengan modalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Prinsip yang kelima, dikatakan juga bahwa harus ada kemandirian. Koperasi itu harus mandiri. Jangan begini-begini terus nih. Minta dana sama pemerintah terus. Tidak mandiri-mandiri. Akhirnya ketika dana tidak turun dari atas, koperasinya dibawa, tidak bisa ngapa-ngapain. Karena begini terus. Makanya, dalam undang-undang dikatakan, salah satu prinsip utama koperasi adalah, dia mesti mandiri. Dia harus kuat dari dirinya sendiri. Kan seperti simulasi pada pertemuan yang pertama, koperasi itu kan seperti apa? Lidi kan? Dimana kalau kita patahkan 1 lidi, itu kan mudah sekali. Kalau lidinya banyak, kemudian diikat dan kita mau coba patahkan 1 kali, itu sudah kuat dan sudah susah sekali. Nah, kalau koperasi mampu untuk mandiri, betul-betul berdiri di atas kakinya sendiri, maka kita akan melihat koperasi yang berbeda
dengan apa yang kita lihat hari ini. Karena kan seperti yang Anda ungkapkan minggu lalu bahwa koperasi itu sekarang Pak, ya buruklah citranya gitu. Karena memang banyak oknum-oknum yang membuat koperasi itu buruk. Sehingga koperasi mesti ada kemandirian. Nah, prinsip yang berikutnya, prinsip keenam. Nah, ini bahwa mesti juga ada yang namanya pendidikan perkoperasian. Siapa yang mau dididik kira-kira? Siapa yang mau dididik? Yang pertama, ketuanya juga. Semisal ada hal-hal terkait dengan manajerial koperasi, pelatihan-pelatihan, itu ketua koperasi mesti ikut. Nah, itu kan yang saat ini dinas koperasi kita di kabupaten ini gencar melakukan itu. Selalu memberikan pelatihan-pelatihan pendidikan kepada selain UMKM juga kepada para pengurus koperasi. Selain ketua, ya perangkatnya yang lain, sekretarisnya, ya kan, bendahara. Kalau mungkin ada pelatihan seputar pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Ya sampai pada misalnya anggotanya. Sebenarnya penekanan anggota itu dia akan bermuara pada bagaimana peningkatan partisipasinya. Ketika anggota sudah sadar hak dan kewajibannya, dia pasti akan secara tidak langsung meningkatkan partisipasinya. Nah, yang terakhir adalah kerjasama antar koperasi. Bahwa oh ternyata ada prinsip yang mengatakan bahwa koperasi itu jangan jalan sendiri, ya kan? Mesti melakukan kerja sama. Koperasi yang ada di Anaiwoi misalnya, itu mesti bekerja sama dengan koperasi yang ada di Rahanggada misalnya. Untuk apa? Saling mengisi kelemahan satu sama lain. Koperasi yang ada di Kelurahan Anaiwoi, dia kan pesisir. Jadi mungkin dia lebih banyak mengelola hasil-hasil perikanan, hasil laut. Sehingga hasil-hasil buminya kurang. Sedangkan yang di Rahanggada, koperasinya, dia fokus pada bagaimana diversifikasi produk terkait dengan pertanian. Akhirnya mereka bisa kerjasama. Ya kan, yang Rahanggada butuh ikan, yang di Kelurahan Anaiwoi misalnya, dia juga butuh hasil-hasil bumi. Sehingga antara dua koperasi ini, kalau kita gambarkan, ya kan, ini koperasi 1, yang ini koperasi 2, ya kan, ada timbal balik. Ada kerjasama untuk saling mengisi kelemahan satu sama lain. Nah, inilah prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 yang mesti dijalankan. Oke? Nah, sekarang kita mau buktikan di lapangan melalui sebuah tugas. Nah, jadi di akhir saya berikan Anda tugas. Nah, tugasnya adalah silahkan Anda mengunjungi salah satu koperasi yang Anda ketahui atau yang ada di sekitar kita sini. Kemudian Anda silakan lihat apakah mereka menjalankan prinsip-prinsip koperasi yang 7 tadi atau tidak. Ya kan? Nanti kita Anda buktikan di lapangan melalui tugasnya. Nanti dikumpulkan 2 minggu depan. Ya kan? Oke, terima kasih. Semoga tugasnya dipahami, semoga materinya tadi sudah dipahami bahwa ternyata dalam undang-undang yang mengatur perkoperasian kita ada 7 prinsip yang mesti dipatuhi, dijalankan agar koperasinya bisa maju dan berkembang. Oke, terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian. Semoga materinya bermanfaat, bisa menambah wawasan Anda terkait dengan perkoperasian. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.